Bagi Anda yang punya online shop, banyak yang nanya kemarin sama saya, gimana sih Coach caranya supaya bisa customer-nya pada loyal sama online shop saya, bisa trusted ya, bisa panjang, bisa pokoknya apa aja, gimana caranya supaya bisa banyak beli sama online shop kita. Nah, caranya adalah kita kasih Oke, orang banyak yang nanya, gimana sih caranya supaya bisa orang ya customer itu trust, loyal sama shop kita, baik online shop maupun shop apa aja deh gitu ya atau bisnis apa aja. Yang membuat orang loyal biasanya karena produknya bagus kan pastinya ya, tapi yang membuat dia trust apa? Nah, kita perlu tahu caranya kita tahu gimana kalau kita nggak ngobrol. Jadi kita perlu ngobrol sama calon-calon dan customer-customer kita. Nah, ajakin ngobrol ya, tahu ke dalam banget sampai ke dalam banget apa yang sebenarnya mereka butuhkan, gitu kan. Seringkali banyak kali kita punya online shop, terus kita langsung jualan. Lama-lama orang enak digituin kan. Harusnya sebenarnya kita kasih makan. Kayak kalau kita kayak punya mau narik sapi gitu ya, mau potong sapi itu jangan langsung ketemu sapi di tengah jalan langsung potong gitu, langsung jual saat itu. Jadi kita buat konten-konten dulu yang menarik, artikel ataupun apapun yang membuat mereka ya bisa jadi tools, bisa jadi apapun yang membuat mereka tertarik. Itu yang pertama. Jadi kita caranya adalah ngobrol, lakukan customer survey. Tapi surveinya bukan cuman barang kita bagus nggak Bu? Nah gitu. Jadi harus tahu kita bertanya lebih dalam sama mereka supaya kita bisa dapetin apa sih yang mereka butuh sebenarnya gitu. Kalau kita jualnya misalnya skincare gitu ya, ini banyak nih klien-klien yang skincare atau apa yang lain lah, misalnya skincare itu bukan cuma tahu oh skincare bagusnya Pak, iya bisa bikin lebih putih atau lebih halus, bukan cuma itu, tapi kenapa mau lebih halus, kenapa mau lebih putih gitu ya. Siapa tahu ya jawabannya supaya suami saya nggak selingkuh misalnya gitu ya, kita nggak tahu, tunggu jawaban mereka. Nah, jawaban mereka kita akan bisa pakai untuk membuat konten-konten kita, membuat iklan, membuat orang jadi trust. Nah itu dia, orang jadi loyal ya. um, karena mereka jadinya ketagihan begitu, bukan hanya beli barang nih, bahkan belum beli barang kita pun orang bisa loyal. Nah itu gitu. Jadi pertanyaannya kan kemarin, gimana caranya biar bisa loyal sama online shop saya? Jangan fokus sama jualan, fokus pada membangun value, memberikan nilai supaya mereka tertarik. Wah ini kayaknya enak bener nih dengerin ibu atau bapak ini ya, memberikan apa yang sebenarnya dia expert. Jadi Anda harus menjadi expert di bidang barang-barang Anda yang Anda jual. Ya, jadi kalau saya biasanya kalau ngomong ini ada ikannya kita harus tentukan siapa, ngobrol sama ikan kita. Ikan kan, ya. Apa yang membuat lu loncat langsung naik tanpa pakai pancingan gitu ya? Keberuntungan kita mungkin ada beberapa customer yang udah beli, padahal kita nggak ngiklan. Ya, saya juga ada banyak beberapa. Jadi apa yang membuat dia kok mau loncat ke perahu? Kita mesti dalamin di situ. Oh, karena saya butuh barang ibu gini. Apa di balik itu ada apa? Kenapa butuh itu? Jadi pertanyaannya kenapa ya, atau pertanyaan why, atau apa yang membuat Anda, apa yang membuat ibu menjadi kulit halus itu penting gitu kan? Oh ya karena mau menjaga kecantikan. Nah, kenapa kecantikan itu penting? Misalnya gitu, tanya terus sampai dalam. Walaupun kita bisa jadi ya semua perempuan kalau skincare ya semua perempuan pasti pengen cantik, tapi ditanya supaya dia bisa keluar kata-katanya. Lalu kata-kata kita pakai buat apa? Pakai buat apa? Kita pakai kata-katanya untuk tadi ya iklan, um, advertising, promosi kita. Bukan promo tuh nggak harus langsung diskon gitu ya, lagi promo gini-gini. Itu hard selling, harusnya kita soft selling. Jadi kita bisa berikan konten-konten yang memang membuat mereka, wah ini bagus juga nih, ada tips ya, ada tips apa gitu. Jadi ada ikannya. Yang kedua yang penting adalah alatnya. Cara pancingnya kita pakai apa? Banyak kali kita kan punya produk banyak nih ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kecuali yang produknya cuma satu, ya udah mau nggak mau deh. Alat ini perlu kita pilih. Nah, dari alat ini coba pilih 20% yang paling laku.
20% yang paling profitable. Ya, 20% yang paling gampang kerjainnya gitu, atau paling paling mudah deh, mungkin barangnya juga gampang dapatnya gitu ya, atau jasanya gampang dilakukan. Nah, itu pilih alat yang itu untuk kita apa ya, jual di depan ya, semacam kita tawarkan di depan. Jadi yang membuat mereka tertarik kepada McDonald's ya, itu bukan kentang goreng dong. Ya kita, yuk kita ini yuk Burger King atau McDonald's, kita beli kentang goreng, nggak mungkin, nggak mungkin. Kita belinya biasanya apa? Ya ayam gorengnya atau burgernya ya, kalau di luar negeri mungkin burgernya, Burger King atau apanya burgernya. Tapi dari burger si McDonald's untung nggak? Nggak untung. Bahkan burgernya McDonald's bahkan nggak enak gitu ya. Kalau Burger King mungkinan dari burgernya nggak untung. Dia untung dari mana? Dari side dish-nya, dari perintilan-perintilan kecil lainnya yang setelah itu. French fries-nya, ya kentang goreng, dari minumannya, dari ice cream, dari mana, dan lain-lain. Nah, kita juga mesti bisa gitu. Pilih alat-alat yang memang mungkin mungkin nggak terlalu marginnya besar atau marginnya justru dikecilin, tapi membuat orang pokoknya rame dulu, orang beli dulu ya. Itu alatnya. Nah, lama-lama orang jadi akan loyal karena wah ini murah, murah nih dan bagus gitu ya, bukan murah aja. Jangan fokus pada murah. Tapi ketika kita mau menarik ya si sapinya ini ke peternakan kita untuk kita ternakin dulu, harus kasih sesuatu supaya dia mau makan kan gitu. Ya makannya ya udahlah yang murah dulu, maksudnya begitu. Ya, tapi jangan sampai mereka mau ke kita karena murah, itu salah. Kita harus punya branding. Nah, caranya gimana supaya nggak perang harga? Ya, itu lain lagi kan. Perang harga nih kita sama online shop sebelah, sama shop-shop sebelah, pasti cek toko sebelah harganya lebih murah, dia pilih di sana. Nah, ini pentingnya di yang ketiga, yaitu umpan. Tadi ikan udah, yang kedua adalah alatnya, yang ketiga umpannya. Umpannya. Kan umpannya harus pas nih, ya dimakan sama ikannya. Nah, umpannya ini dapat dari mana? Dapat dari hasil survei, dari hasil ngobrol sama customer-customer Anda, ya, atau calon customer Anda. Ya, kayak dulu misalnya nih contoh ya, Gojek itu dulu waktu zaman belum pakai aplikasi, dia lakukan manual dan dia ngobrol sama karyawan-karyawan yang pulang kantor di gedung-gedung bertingkat gitu kan. Mbak, kalau pulang kantor enak, emang gimana sih pengennya gitu kan? Iya nih, udah hujan, udah becek, nggak ada ojek gitu kan. Ya, jadi enaknya gimana tuh? Enaknya langsung pencet aja, begitu pencet langsung datang tuh abang ojeknya gitu, nggak usah telepon-telepon gitu kan misalnya. Jadi di situ oh baru dapat insight, oh emang kenapa gini, dalamin lagi, maka dibikinlah sebuah aplikasi yang namanya Gojek. Nah, Anda juga harus begitu. Barang apapun, barang kecantikan, barang barang sepatu olahraga kayak gitu ya, baju kayak barang jasa pun itu harus Anda ngobrol. Pokoknya ngobrol sama customer Anda ya. Banyak yang tanya juga cara ngomongnya gimana coach? Itu cara nanyanya gimana? Nah, itu nanti tunggu video berikutnya karena ini banyak sekali juga yang mau ngomong tapi dapatnya jadi cuman customer survei aja gitu kan, customer survei. Udah padahal udah diajarin juga tapi masih tetap nggak bisa karena memang orang yang mungkin bakat-bakat tertentu kali ya untuk bisa bertanya seperti ini ya, kayak jurnalis gitu ya. Jadi itu penting, umpannya kita tanya ya, dapat dari mereka umpannya, baru kita pilih kolamnya. Kolamnya mau kemana nih? Mau ke Instagram, mau ke Facebook, mau ke WhatsApp, mau kemana, mau kemana. Itu baru kolamnya nanti belakangan setelah kita dapetin umpannya, kita bisa tanya juga ke ikannya. Ya, Bapak Ibu biasanya ngelihat melihat informasi-informasinya ada di mana sih gitu ya. Itu kolamnya. Tapi penting, yang paling penting adalah ikan, kita ngobrol sama ikannya untuk dapetin umpannya tadi. Oke, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di komen. Ya, di komen ini langsung bisa tulis, kita diskusi apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kendala Anda supaya bisa customer-nya loyal, trusted, dan beli terus sama online shop atau shop kita. See you.